ke mana saja engkau berada. Sama ada kita berjalan, naik pesawat, naik mobil, naik apa-apalah kendaraan, ataupun kita bekerja sendiri. Kita bekerja ke, kita sedang makan, kita sedang duduk, kita sedang tidur, kita sedang apapun kita ini sebagai hamba ini, bahwa kita tidak pernah jauh dengan Allah Ta'ala. Yang jauh dengan Allah itu hanya akal dan pikiran kita, pemikiran kita yang mudah lupa. Jadi itu martabat hamba ini mudah lupa. Kalau kita kembalikan kepada Allah Ta'ala ini supaya kita selalu ingat. Sebab itu dilatihkan kita berzikir. Zikir itu seperti apa saudara tadi menyebut sebagai jalan kita beriman, ingat Allah. Puasa itu sebagai jalan kita berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Puasa itu sebagai jalannya kita mengingat Allah Ta'ala. Sangat bagus itu yang adik tadi. Saya setuju sangat. Cuma jalan hurian ini untuk mengembalikan. Jadi segala perbuatan ini sebenarnya memang terhurai, memang terperinci, sangat lebar dan sangat luas. Kita kembali kepada hakikat yang sebenar adalah tentang pengertian wujud yang ada ini hanyalah kepada ruh. Ruh itulah sebagai tunggak dan puncak utama yang harus kita kembalikan diri ke pangkal jalan yang sebenarnya itu. Karena dia adalah diri kita sebenar-benar diri. Ruh itu adalah diri sebenar-benar diri. Maka bila masuk ke dalam jasad manusia, ruh itu berperanan, banyak peranannya. Bila masuk ke dalam jasad, dibahasakan nyawa. Di mana pergerakan nyawa? Mengenai ini harus kita cerita juga, harus kita cari macam mana pergerakan nyawa di dalam jasad. Nyawa kita ini menghidupkan rongga-rongga tubuh kita daripada ujung kaki kita sampai ke ubun-ubun. Itu perbuatan itu disebut sebagai pergerakan nyawa, tapi bersumber daripada ruh tadi. Lepas tu bila dia turun naik ataupun keluar masuk dalam tubuh kita, dibahasakan napas. Jadi napas inilah sebagai talinya Allah antara Muhammad dengan Allah ini, sebagai hamba dengan Tuhan, itu adalah napas. Barang siapa yang tidak berhenti napas, maka dia tetap berzikir dengan Allah Ta'ala. Jadi solat ini jangan syariatnya saja, bahkan sampai pergerakan napas bagi orang-orang yang arif billah, dia tetap pelihara napasnya setiap keluar dan masuk, karena mempunyai tugas keluar dan naik itu, dan ada dia punya hikmah-hikmah yang tersembunyi seamat dalam. Maka napas itu adalah rahasia yang paling kuat di dalam diri kita, yang dapat dirasa. Itu dibagikan sebagai ilmu rasa. Ilmu rasa ini adalah ilmu yang maha tinggi sebenarnya yang ada di dalam hidup kita. Sebab itu Allah itu tak pernah tak mengingat kita. Allah tak pernah jauh dengan kita. Dia tetap, walaupun kita tidur, dia tetap. Walaupun kita buat sesuatu kita lupa, dia tak pernah lupa dengan kita. Dia tetap dengan perjalanan napas itu yang keluar masuk. Jadi itulah kearifannya Allah Ta'ala itu dalam diri manusia itu, bahwa sangat dekatnya Allah Ta'ala itu jauh urat leher dan dirinya sendiri. Sangat hampir sekali dengan Allah SWT. Maka berzikirlah dengan napas satu itu. Jadi di dalam situ orang yang arif lebih tinggi balik, dia sudah mengenal apa yang dikenal. Dia nak mengenal apa yang dikenal. Dia mengenal sebenarnya ini bukan manusia, mengenal Allah. Orang yang mencapai martabat dan taraf dia, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada hamba, maka Allah yang mengenal diri dengan dirinya. Itu yang paling sesungguhnya. Jadi bila dikembalikan semua sifat yang ada dalam dirinya, bahwa kita tiada yang punya semua sifat Allah, termasuk martabat 7, termasuk sifat yang ada, yang sifat yang 7, sifat ma'ani ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tak adalah kekuatan bagi diri kita, tak adalah apa kesombongan pada diri kita. Maka Allah bertemu Allah, maka Allah lah yang menyembah, Allah yang disembah. Allah yang melihat dan Allah yang dilihat. Di situ kesimpulan yang sebenar pada hakikat ini. Sebab berani saya uraikan bab ini walaupun secara ringkas,
Saya sudah lama dengar ini Mbak Nevi ini, dia selalu dalam ruang-ruang romle ini ceritakan bab yang paling-paling tinggi. Tetapi tingginya memang betul lah, tak dinafikan, memang betul baik semua. Tapi kunci betulnya untuk kita pegang supaya kita jangan terumbang-ambing di dalam beribadah. Apa sumber utama yang harus kita kenal dalam diri? Apa sumber amalan yang harus kita pakai di dalam diri? Maka itulah saya coba memberanikan diri untuk merungkaikan serba sedikit apa yang saya dapat. Jadi saya pun bukannya orang arif, bukan orang pandai, saya pun sambil belajar juga. Cuma inilah pengalaman yang saya dapat, saya teguh. Saya lupa sudah lama mencintai bab-bab ini daripada bujang, daripada remaja. Bahkan saya tak akan pernah berhenti belajar dengan adik-adik semua, dengan anak-anak yang ada di rumah. Saya akan belajar dan senantiasa belajar. Sebab kita manusia ada kekurangan, ada kesilapan. Dalam kesilapan itu adalah sebagai martabat hamba yang bodoh. Maka yang bodoh itu adalah saya sendiri, yang Allah itu tidak. Jadi kita kembalikan keakuan ini kepada Allah semua, supaya jangan ada dua wujud. Selagi kita ada dua wujud, maka itu dinamakan syirik. Maka kembalikan kepada Allah Ta'ala, biar Allah yang punya wujud. Segala-gala yang ada ini adalah kenyataan wujud Allah. Jadi begitulah kesimpulannya, serba sedikit. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Abadi YS. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Abadi YS selalu membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita. Amin, Allahumma amin. Amin ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, amin. Salam rahayu Cak Man, salam rahayu. Rahayu, Cakung Kemati, Abang Abeng dan semua yang terdapat di bawah teman-teman. Silakan Abeng kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Silakan barangkali ada yang mau ingin disampaikan, diceritakan, silakan. Jadi tadi saya nyimak yang disampaikan Abadi YS itu, Bapak Ibu saudara semua, yang intinya janganlah sampai kita, terutama diri Cak Man ini, tertipu dengan pakaian saja. Apa pakaian itu dalam kajian hakikat ya jasmani kita ini hanyalah pakaian. Namanya pakaian ya hanya guna pakai saja, hanya untuk dipakai, bukan dimiliki. Pada saatnya pakaian itu harus dilepas. Tatkala pakaian telah terlepas, maka diri ini akan kembali kepada pemiliknya. Namun tak semudah itu ternyata. Setelah terlepas, masih ditanya pakaian yang dipakai tadi rusak apa enggak. Maka itulah yang menjadi amanah bagi kita hidup di alam dunia fana ini, agar hati-hati menjaga pakaian ini, menjaga amanah yang sudah Allah berikan, agar dipermudah agar umat manusia ini di dalam memakai pakaian, di dalam mempergunakan jasmani ini diberikan kemudahan semua. Dan di antara kemudahan itu diberilah utusan-utusan Allah untuk menuntun, mengantar seorang insan ini tatkala akan kembali kepada Tuhannya itu harus tetap menjaga pakaian zahirnya, harus menjaga akhlakul karimahnya, perbuatan selama di dunia ini dengan pedoman Al-Quran. Kalau umat muslim ya, umat yang lain mempunyai pedomannya masing-masing.
dan diberi contoh juga sama Allah melalui utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW bagi umat muslim dan orang-orang yang beriman yang percaya kepada Rasulullah bisa dijadikan contoh. Dan setiap zamannya sebelum Rasulullah itu diberi contoh-contoh. Nabi Isa juga contoh, Nabi Musa sampai Nabi Adam adalah contoh. Namun keistimewaan bagi Rasulullah ini adalah kesempurnaan contoh di antara para utusan-utusan itu. Dan kesempurnaannya Rasulullah ini dalam ajaran Islam kita mengenalnya dengan tuntunan syariat, dengan kajian toreko, dengan makna hakikat dan pandangan sifat. Semua itu satu kesatuan di dalam makna tauhid. Jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh di dalam ajaran Islam, nggak ada yang sulit sebenarnya, mudah, asal tahu jalurnya, asal tahu koridornya, asal paham tatanannya. Yang membuat orang merasa sulit, susah, karena tidak mau berusaha memahami tahapan demi tahapan, maunya instan, inginnya langsung ketemu Allah. Ketika dipertemukan dengan Allah secara langsung, matilah dia, pingsanlah dia, kasihan kan, tidak bisa menikmati indahnya bertemu Allah. Namun umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan ketika bertemu Allah dalam keadaan hidup, bukan mati, dalam keadaan sadar, bukan kosong, dalam keadaan ibadah, bukan maksiat. Ini yang jadi keistimewaan umat muslim ini yang harus selalu disyukuri. Itu dulu Bang Tinggi S ini tadi memahami yang disampaikan Bang Tinggi tadi sampai saya merasa yang terang banget. Tafadhol, selamat datang yang baru datang langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang ki. Masih sisa kenangan berkah selalu, berkah semuanya. Bang Din, Bang Aden, insyaallah Allah memberikan keberkahan kita semuanya, yang menyampaikan yang menerima, yang menyampaikan keberkahan yang melimpah dari kita subhanahu wa ta'ala. Dari Malaysia, tapi asalnya Indonesia, tapi udah tinggal di Malaysia. Di Malaysia. Tapi ini ilmu-ilmu daripada Indonesia juga lah yang banyak kita pelajari dahulu. Ya. Ini ada satu huraian, kita coba huraikan sedikit. Perkara Muhammad. Jadi unsur dari perkataan Muhammad ini enggak jadilah Muhammad ini mim ha mim dal. Mim ha mim dal itu adalah namanya Allah yang dinamakan manusia. Manusia itu menjadi daging, 2 jadi darah, 3 jadi tulang, 4 jadi urat. Jadi pada huruf mim tadi. Jadi huruf H-nya Muhammad itu menjadi asmanya Allah yang dinamakan insan, menjadi 1 api, 2 angin, 3 air, dan 4 tanah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya lebih suka saya berdalilkan pada kitab diri. Saya kaji diri yang ada di dalam diri kita ini sudah meliputi sebenarnya segala sifat-sifat itu ya. Jadi saya berkitab kepada diri. Ini pun unsur-unsur juga yang diterjemahkan oleh kitab-kitab orang dahulu juga. Cuma saya lebih arif untuk membawa kepada pengenalan diri yang ada di dalam diri dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kembali kepada huruf mimnya, mim kedua pada sifat Muhammad itu adalah sifatnya Allah dinamakan Muhammad, menjadi wujud, ilmu, nur, dan suhud dalam huraian ini. Dan dalnya Muhammad itu menjadi zat Allah, dinamakan Allah menjadi zat, sifat, asma, dan af'al, sehingga mim itu berbadan
dalam sholat. Ha itu rukuk di dalam sholat. Mim itu sujud di dalam sholat. Dal itu duduk antara dua sujud di dalam sholat. Maka sempurnalah lafaz Muhammad di dalam sholat. Sebab mim itu adalah kepala, badan itu ha, pusat itu mim, dan kaki itu dal. Maka itulah kesempurnaan sholat di dalam kesempurnaan sholat kita, yaitu Muhammad yang sholat. Jadi Muhammad yang sebenar-benarnya sholat menyembah kepada Allah Ta'ala itu. Di samping itu juga kembali pada huraian yang tadi, karena ada sifat-sifat Allah di dalam diri Muhammad. Dan Muhammad itu sebenarnya sebagai dalil kenyataannya Allah. Maka Allah nyata senyata-nyatanya kepada Muhammad. Itu tempat mencari nyata. Sebab Allah itu hanya sebagai nama, tempat meletakkan dia punya kezahirannya itu adalah kepada Muhammad. Maka tiliklah Muhammad, sebab Muhammad itu sebagai cerminnya Allah untuk melihat dirinya. Begitulah. Silakan. Setiap batin Jadi, kalau berdasarkan penyampaian saudara Din tadi, sesuai dengan perkataan baginda Nabi, salat adalah miranya orang mukmin. Berarti dah dapat lah tu saudara Din. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apakah ada syahadat lagi di situ? Dia yang menyaksi dan dia juga yang disaksi diri sendiri. Itulah syahadatnya, Pak. Berarti ada lagi syahadat kan? Iya. Berarti baru duduk di tahiyat dia kan? Iya. Nah, itulah yang seperti saya tekankan pada saudara-saudara yang saudara saya lah di kampung. Alhamdulillah, ini pengalaman Kita itu dilahirkan di muka bumi ini untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Sudah kau kenal diri Tuhan itu rata-rata, maka baru tahu kau Tuhan yang nyata. Ya, Tahu kau Tuhan yang nyata, maka aku bunuh diri kau. Kemudian diri kau. Nah, kan begitu. Ya, betul. Kita tidak ada di muka bumi ini kecuali hanya untuk saksi kan. Untuk saksi. Apakah orang yang menjadi saksi akan terhukum? Tentu tidak. Kalau orang yang mengaku, maka dia akan jadi tersangka, betul tak? Ya, tersangka dalam hukum dunia ini pun, kalau kita naik ke naik mahkamah pun kita akan tersangka. Kita mengaku adalah orang yang tersangka. Itulah dia itu. Maka filem-filem yang baru, keluaran terbaru, dia akan menyatakan saksikanlah. Betul tak? Ya. Itu dia. Mantap. Jangan kau mengaku. Masuk. Jadi tersangka. Ya, betul. Sangat betul. Adalah mitranya orang mukmin. Ya. Itulah pentingnya keilmuan ini, karena keilmuan ini bukanlah ilmu yang tinggi-tinggi amat. Iya. Karena ilmu ini adalah fondasi yang baginda ajarkan selama 13 tahun di Baitul Qudus. Iya. Sebelum mensempurnakan syariat yang 5 ini, dia sudah dapat dulu fondasi yang paling hakikat sebagai ini. fondasi dasar. Setelah itu fondasinya sudah siap, naiklah tiang dan bangunan yang mau berapa tingkat. Monggo. Bila dapat dikenal ini, maka barulah boleh disebut awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Begitulah Allah. saudara Din. Saya dari Bintan nih saudara Din. Alhamdulillah. Saya asal Sumbawa, cuma lama menetap di Malaysia deh. Oh gitu. Iya. Oke. Lanjut. Tapi alhamdulillah bagus, sangat sokong. Oke, sekarang lanjut. Silakan. Ini ada sedikit huraian juga untuk memperdalamkan pemahaman. Ini kira turun ke bawah. Turun ke bawah bukan naik ke atas. Seperti kita naik kelapa, panjat kelapa. Selepas kita panjat kelapa, turunkan duanya.
Sampai di bawah, kalau mau makan kelapa muda kita makanlah. Kalau mau makan santan, bikin kue kah, bikin sayur kah, maka buat di bawah. Jangan masak di atas. Kalau mau ditanak minyaknya, maka tanaklah minyaknya biar minyaknya kita peroleh di bawah. Jangan tanak di atas puncaknya kelapa tadi. Jadi ibarat syariat itu tubuh kepada kita, yaitu kenyataan af'al Allah. Tarekat itu nyata hati kepada kita, yaitu kenyataan asma-Nya Allah. Hakikat itu nyata nyawa bagi kita, yaitu kenyataan sifatnya Allah. Ma'rifat itu nyata rahasia kepada kita, yaitu kenyataan zatnya Allah. Maka peganglah baik-baik, pahamilah baik-baik, maka pandanglah ia dengan cara sempurna dengan iman dan takwa, insyaallah. Lanjut. Terima kasih akan sekali berkah selalu luar biasa ya. Amin, amin. Subhanallah. Ada kalanya kita makan makanan jasmani, ada waktunya juga saatnya kita makan makanan untuk rohani. Iya. Oke. Jadi di antara semua makanan itu adalah hidangan-hidangan, ada yang dari bumi, ada yang dari langit. Maka di antara hidangan yang dari langit itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW agar jiwa-jiwa manusia yang ada di bumi ini ingat untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Jadi semua manusia ini bukan penghuni bumi, pada hakikatnya penghuni langit. Karena bumi yang kita pijak ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sedangkan tempat tinggal kita hakikatnya ada di langit. Maka di antara petunjuk-petunjuk yang dibawa Rasulullah itu bukanlah sebuah hukuman. Seperti halnya ketika orang tua mendidik anaknya. Anak disuruh mandi, disuruh bangun pagi, disuruh belajar, disuruh ini, seakan-akan perintah itu memberatkan dirinya. Namun setelah dia dewasa, dia baru paham maknanya, baru paham manfaatnya, faedahnya. Ternyata tidak ada hukuman dari orang tua saya. Orang tua saya ternyata mendidik saya, mengajarkan saya, menuntun saya, memberi saya pelajaran agar saya menjadi manusia yang berguna. Begitupun ajaran agama Islam. Tidak ada hukuman bagi seorang penyaksi yang telah masuk ke dalam Islam dengan membawa dua kalimat syahadat. Karena aturan-aturan itu pada hakikatnya adalah bahasa kasih sayang agar manusia itu ingat jalan pulang. Semua tuntunan di dalam rukun Islam adalah tangga-tangga menuju akhirat, jalan menuju pulang, jalan kembali kepada Allah. Sejauh mana seseorang memahami itu tergantung dari kadar keimanan dan ketakwaan Allah. Maka iman ini diajarkan di dalam ajaran Islam sebagai pijakan, sebagai anak-anak tangga, sebagai tahapan-tahapan untuk memperkuat langkah-langkah di dalam menjalani perjalanan seorang muslim. Maka setelah imannya itu kuat, Islamnya pun dijalani dengan keriduan, keikhlasan, maka ketakwaan itu ibarat kata sebuah pakaian, hanya sebuah hiasan yang Allah berikan untuk memotivasi satu di antara sahabat-sahabat yang ingin kembali kepada Allah. Katakan takwa itu ternyata adalah untuk memberi kita itu kekuatan, motivasi, dorongan. Dengan ketakwaan itu Rasulullah memberikan contoh yang kemudian kita kenal dengan istilah akhlakul karimah. Dari akhlakul karimah itulah kajian-kajian tentang keislaman ini hakikatnya semuanya nyata. Namun untuk memberikan penjelasan tentang adanya yang nyata itu tentu saja butuh
kata-kata, itu teori, itu penjelasan, keterangan, dan semuanya yang kita ambil adalah sari-sarinya, yang kita ambil adalah inti-intinya, hakikatnya. Semua istilah-istilah dalam Islam, mulai dari istilah af'al, itu hakikatnya adalah penjelasan untuk seorang hamba ini ingat dan mau kembali kepada Allah. Begitupun asma yang ada yang disebut dari mulai istilah lafaz Allah sampai lafaz Muhammad hingga lafaz Ihsan dan seterusnya, semuanya itu ibarat buah ada kulitnya, maka kupaslah kulitnya. Di dalam setiap asma itu, di dalam setiap nama itu tentu ada pemiliknya, maka ketahuilah pemiliknya, maka kupaslah nama-nama itu sampai merasakan bahwa yang namanya buah ini rasanya seperti itu, sehingga tidak akan mudah lupa. Kalau hanya melihat kulitnya, mudah sekali tertipu dan bisa lupa. Namun kalau saja meskipun tanpa melihat, masih ingat rasanya, meskipun lupa nama, ingat rasa. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang Abadin, silakan yang lain. Jadi Bu itu semua, mohon maaf ya, silakan lanjut. Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Nah, itu sindiran itu punya lagu. Tak pelitui. Karena dia itu sindiran tuh, kalau kita tak simak baik-baik, kita tidak paham. Sangat dalam Masya Allah, luar biasa. Silakan, saudaraku. Ya, ini kita coba kembali kepada huraian Adinda tadi berkenaan dengan af'alnya Allah tadi. Jadi Allah itu memiliki zat, sifat, dan asma'nya itu. Jadi zatnya itu adalah diri wujud ataupun rahasia kita. Alamnya alam lahut, rohnya roh kudus. Sifat itu adalah diri terdiri yang disebut nyawa kita, wujud mutlak alam jabarut, rohnya idapi. Isma ataupun asma Allah itu tadi diri terperi, yaitu hati kita, wujud alam malakut, tubuh halus, yaitu rohani. Af'alnya Allah tadi itu diri terjali, yaitu roh idapi tubuh kasar kita. Jadi tubuh kasar kita ini adalah sangkar yang paling besar, dan tubuh batin kita sangkar yang halus. Roh itu adalah yang panggilkan burung majasi, yang akan kembali kepada Allah. Wallahualam. Sila lanjut. Jadi mohon maaf saudara-saudara yang ada di Komal ini adalah orang yang gila. Orang gila. Termasuk saya juga orang gila. Tiap hari menceritakan tentang Allah. Kira-kira adakah yang lebih sedap dan lebih lemak berbualan tentang selain daripada Allah? Tiada tolak banding dah. Tiada tolak Ada banding. lemak yang lain kan? Masya Allah. Kita gila kan dengan Allah. Merindu. Sila. Inilah yang wajib kita cintai, sebab kita cintai jalan kembali. Bukan kita mau jadi Allah ataupun mengganti Allah, tapi bagaimana caranya kita kembali ke darat Allah. Sebab kita daripada tiada kepada ada, sedangkan Dia itu ada, maha ada. Makanya saya cakap tadi, kalau mengaku Allah jadi tersangka. Jadi tersangka. Jangan duduk dalam fitnah, nanti kena hijab. Kalau awak disuruh jadi saksi, jadi saksi. Janganlah awak mau jadi mengaku, maka jadi tersangka. Kena tangkap, nanti kena gembok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya suka apa ini bila kita uraikan bab ini.
sekali ke atas, sekali ke bawah. Yang di atas pun jangan tinggal di atas terus, kena turun ke bawah lagi, memperingati diri kita sendiri. Itulah memang hakikatnya saudaraku. Kalau hanya di atas terus, tak enak. Dia harus naik, turun, naik, baru terasa di kelima dia. Iya. Kalau dia naik terus, tak ada kelimanya. Iya. Sebab seperti kita huraikan bab-bab solat, contohnya bab solat itu adalah yang menyembah, itu adalah Muhammad dan Allah yang disembah. Tetapi paling tidak hanya kita kembali kepada bab solat. Solat ini adalah rukun, yang ada 13 rukun di dalam solat. Di dalam rukun solat ini wajib juga kita ketahui, dan juga wajib yang juga kita ini mengingati bapak kita dan ibu kita. Benda ini sebab kita lahir, kalau tanpa ibu pun tidak lahir, tanpa bapak pun kita tidak lahir. Maka dalam sholat kita itu ada rukun 13. Jadi rukun 13 itu dibagi atas 3 perkara. Daripada Allah ada 5 perkara. 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 pencium, 4 perasa, dan 5 akal. Itu daripada Allah. Maka ada B, ini adalah daripada Bapa, ada 4 perkara. 1 urat, 2 tulang, 3 otak, 4 sumsum. C ataupun C orang Indonesia kalau dipanggil. 4 daripada ibu. Daripada ibu itu pertama 1 daging, 2 darah, 3 kulit, 4 rambut. Maka jumlahnya 13 rakaat, yaitu 5 campur 4 campur 4 jadi 13. Maka 13 perkara itu kita beriman dengan Allah Ta'ala, dan harus kita tawaduk juga dengan kedua orang tua, karena sifat yang ada di dalam sholat dan ada di dalam diri kita tak lari pada sifat Allah dan kedua ibu bapa kita. Maka berbaktilah kita kepada kedua ibu bapa. Jangan ada yang mengabaikan kedua ibu bapa, jangan ada yang berkekasan dengan kedua ibu bapa, sebab ibu kita itu adalah malaikat yang tidak bersayap. Itulah serba sedikit kita turun. Subhanallah, betul sekali ya, betul sekali berbaktinya. Memang sholatlah engkau seperti sholatku, kata baginda Rasulullah ya. Sholatnya kita harus mencontohkan seperti sholatnya baginda Rasulullah. Maka di sana diri kita itu harus betul-betul ya, kita kembali lagi kepada yang awal untuk mencapai kepada sholat yang kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlunya diri kita itu belajar suci, karena kita di dalam sholat untuk menghadap dengan cara kita suci itulah supaya betul-betul di dalam sholat ini menghadap kepada Allah dengan cara seperti itu. Maka saya menyambung dari saudara kita Bang Dinya, kenapa kita dituntut supaya kita beribadah kepada Allah dari orang tua kita? Karena bagian dari orang tua kita, ibu dan bapak kita, yaitu Adam dan Hawa. Adamu arwah wa Adam wa abakul bashar. Sesungguhnya aku bapak rohmu, kata Muhammad. Sesungguhnya jasadmu itu adalah bapakku. Nah, apa yang menjadi bagian dalam diri kita? Teliti. Kita dituntut menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya kita tetap menyambung, membawa kedua orang tua kita. Apa yang menjadi titipan dari orang tua kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah menjadi bagian dari kedua orang tua kita dalam diri kita, yang tidak bisa dipisahkan ya, sampai akhirul kiamat, sampai menghadap kepada Allah, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka di sinilah yang kita pun dituntut Waalaikumsalam. sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, menjalani ibadah supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa anak soleh dan soleha itu? Hanyalah anak soleh dan soleha lah yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kita. Tanpa diminta pun, kedua orang tua pasti akan selamat. Saya bilang begitu karena tidak bisa dipisahkan bulu kuri, darah, daging, urat, tulang, sumsum. Apa bagian dari orang Takut sinyal kurang kuat. Oh, sinyal mungkin ya. Masya Allah. Kok jatuh? Jatuh. Yuk, saudaraku. Bang Abang kepental apa ya? Kepleset kali. Apaan terima telepon kayaknya? Sayang sekali ya, mohon maaf ya, jadi terputus yang ingin disampaikan tadi luar biasa. Sholat itu mikrojul mukminin. Sholat adalah mikronya. Assalamualaikum Bunda, mohon maaf ini tadi Bunda. Dapat telepon kah? Oh, Iya ada telepon tadi. Ya, Alhamdulillah. mbak kan ngambek ya. Iya. Iya. Abang. ya Bunda. Iya, keoncut lu untuk ada. Ya memang seperti itu. Karena kenapa? Apabila orang tua kita ada di surga, sedangkan anak ada di neraka, maka ditariklah orang tua itu. Karena apa? Perbuatan dari anak itu yang sudah melampaui batas di dalam kehidupannya, selalu berbuat kemungkaran, tidak tahu tentang perjalanan, yaitu ibadah, taat kepada Tuhan. Maka di sanalah akibat dari sebuah anak, walaupun orang tua ada di surga maka akan terjerat. Tapi begini, apabila anak sesuatu ada di surga, yaitu anak yang soleh dan soleha, apabila kedua orang tua kita ada di neraka, maka akan tertariklah orang tua itu ke dalam surga. Itulah manfaatnya diri kita menghormati kedua orang tua kita yang sudah mengandung 9 bulan, bapak kita yang sudah membesarkan. Memang kita harus diwajibkan untuk berbakti kepada beliau, karena perjuangan beliau tidak bisa sebagai anak membalas, walaupun kita dihancurkan seperti debu, belum cukup. Maka disinilah fungsinya kita sebagai anak, kita dituntut untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka betul sekali tadi dari Bang Din. Maka bagian sholat itulah as-sholatu ala waktiha, kata baginda Rasul, sholat yang tepat waktu. Ini banyak tatanannya di dalam sholat itu sendiri. Kalau kita kembalikan ke perjalanan sholat, maka sholatlah engkau seperti sholatku, kata baginda. As-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat waktu. Bagi orang-orang yang tidak tepat waktu, itu korupsi waktu. Sesungguhnya diri kita sudah korupsi kepada waktu, tidak mentaat. Disinilah kekurangan manusia, sifat kekurangan dan kelebihan manusia di sini. Perlunya kita itu difungsikan akal dan pikiran supaya berfungsi untuk selalu berhati-hati. Maka harus betul-betul untuk mencapai di dalam sholat kita
Ya. Kenapa kita dituntut mencari ilmu? Sekarang mendapatkan satu gelas, ya. Anggap saja contoh kita mencari ilmu dapat satu gelas. Dari mana air ini? Fungsinya ilmu ini adalah mencari sumber. Di mana letak sumbernya air ini? Sekarang saya dapat ilmu nih di pengajian, di musola, di masjid. Saya dapat satu gelas. Fungsinya diri kita mencari di mana letak sumbernya air yang saya dapat ini. Itulah fungsinya kita berilmu dan kita mencari ilmu. Mencari titik sumbernya supaya kita dinikmati. Maka di sana gambarannya dalam diri kita untuk membelah hati biar tetap selalu berhati-hati. Maka yang tadi saya sampaikan, hati itu adalah gambarannya sumur. Kita menggali supaya kita keluar air, dinikmati, menyucikan diri, diminum, dikasih sama tetangga. Di mana ada sumur, pasti kata orang Madura, di mana ada sumur pasti ada pecahannya, ada kotorannya, sudah pasti. Maka setiap kebaikan yang kita jalani pasti ada kedoliman. Jangankan sekarang, di zamannya Rasulullah saja sudah seperti itu, tidak heran lagi. Maka barang siapa yang selalu bersabar, karena kunci kesabaran itu adalah mutiaranya taat. Mutiaranya itu taat. Sabar itu adalah mutiara taat. Sabar dalam sholat, sabar dalam perintah. Sabar itu tidak hanya untuk menghadap kepada Allah, tapi apa yang kita kerjakan setiap hari kita harus betul-betul sabar, walaupun itu lelah, walaupun itu capek, menguras keringat kita, menguras tenaga kita. Memang itulah kita itu diciptakan sebagai pemimpin, Rasul, pemimpin. Diri kita ini sudah pemimpin. Memimpin siapa? Memimpin akal, memimpin pikiran. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh pikiran, tapi bagaimana diri kita mengendalikan akal dan pikiran. Siapa yang mengendalikan hati? Hati. Maka fungsinya diri kita supaya betul-betul mendapatkan apa yang kita kerjakan, pasti merasakan ketenangan, kebingungan, pasti. Maka untuk menghancurkan kebingungan itu harus kita betul-betul berkorban dan mengorbankan diri kita. Maka kata orang pesyair, kalau kau ingin merasakan indahnya surga, maka kau harus merasakan panasnya api neraka, yaitu berakit-rakit dahulu. Kata Bang Haji Umar Irama, berakit-rakit dahulu. Susah memang, panas, kehujanan, maka akan kenikmatan diri kita akan terlihat mutiara dan madunya, akan manis rasanya. Maka fungsi dari ilmu itu adalah menemukan sumbernya. Sedikit ini Bunda Cak Man, monggo disambung sambil yang lainnya. Makasih Bang Ambeng, itu udah banyak. Sama-sama Bunda, sama-sama. Sedikit Bang Abeng, pendek tapi masuk semua itu. Alhamdulillah, monggo. Sahabat sejati, Komal Pak Nevi yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, anak saudara semua, Terima kasih saudara. Jadi luar biasa ya, ini hari Senin kita mendapatkan siraman rohani. Jadi sholat ini adalah kunci untuk kita mengenal zahir dan batin. Sholat itu mihrajul mukminin. Maka sholat ini mihrajnya umat mukmin.
Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Abdul Arwah adalah hakikat yang ada di dalam diri kita. Secara zahir, Adam Abdul Basar, Adam adalah bapaknya semua umat manusia. Maka yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Adam ini adalah tentang iman sebagai mukmin. Keimanan yang pertama kali diajarkan Nabi Adam kepada anak dan cucunya adalah pengorbanan. Maka setiap umat mukmin itu diajarkan berkorban, mengorbankan yang zahir ini untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana petunjuk Al-Quran. Mama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah pengorbanan sebagai wujud rasa syukur dan cintanya beliau kepada Nabi Adam sebagai Abu Basar untuk mendidik umat manusia hingga akhir zaman. Maka hamba-hamba orang-orang yang mukmin itu sendiri sebenarnya sudah menjadi bagian daripada seorang mukmin. Semua umat manusia itu pada dasarnya disebut mukmin apabila dia sudah mau berkorban. Bagaimana cara berkorbannya? Dengan diniatkan beribadah. Maka namanya ibadah itu banyak sekali yang harus dijadikan pijakannya, dijadikan tumpuan agar pengorbanan itu tidak menjadi beban. Justru pengorbanan itu menjadi kemuliaan, menjadikan martabat yang mulia di sisi Allah. Dan di antara pengorbanan itu ada makna sabar, ikhlas, ridho, hingga sampai ke mahfadah. Pengorbanan tersebut hanyalah sebagai pijakan untuk menjadi seorang mukmin yang sampai kepada Allah. Maka pengorbanan itu sendiri baru tahap ibadah disempurnakan oleh Rasulullah SAW sampai kepada Allah dengan jalan mi'raj. Mi'raj ini sebagai pengorbanan Tuhan. Kalau Nabi akan mengajarkan pengorbanan dalam makna sebagai wujud rasa syukur dan cintanya secara jasmani, Rasulullah mengajarkan pengorbanan secara rohani dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan agar bisa jadi kendaraan bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, pulang dan bersama Allah. Saat ini tidak harus nanti. Bagaimana caranya? Maka kuncinya Rasulullah setelah mi'raj membawa perintah sholat. Perintah ini bukan sebuah beban. Perintah ini adalah sebuah hadiah, anugerah bagi umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, agar dia diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini, melewati alam fana ini, untuk kembali kepada alam yang bako, alam yang kekal abadi bersama Allah yang Maha Suci. Salat ini sebagai kunci pendidikan jasmani dan rohani. Secara jasmaninya, sholat dituntut dengan rukun fahnya. Ada rukun 13, ada rukun wudhu, kemudian bagaimana menjaga aurat, menjaga semua anggota tubuh ini agar bersih. Sehingga kalau tubuhnya sudah bersih, maka selanjutnya membersihkan rohani ini lebih mudah. Karena yang zahir ini menggambarkan yang batin. Ketika pakaian zahir ini adalah pakaian takwa, maka pakaiannya batin adalah makrifat batin. Jika wudhunya zahir ini mungkin menggunakan air ataupun debu, maka hakikat secara batin wudhunya adalah dengan akhlakul karimah, perilaku kita, sifat-sifat yang terpuji, agar terjaga dari fitnah. Apabila perjalanan secara zahirnya ini kita berjalan di atas ini, maka secara batinnya kita berjalan melewati tangga-tangga langit.
dalam hal ini kajian-kajian Toreko itu memberikan jalan-jalan baru untuk mendaki dari tahap menuju kepada puncak dari kesadaran yang digambarkan dengan kepala-kepala langit. Jika secara zohirnya bagi kita ibadah itu dengan suara, maka secara batinnya kita beribadah itu dengan menggunakan suara yang ada di dalam hati atau pada hati atau memudari dan semuanya. Maksudnya tentang suara-suara kebenaran yang menyinkronkan antara hati, pikiran, dan juga lisan itu sendiri adalah satu kesatuan, sehingga ibadah itu bukan hanya sebatas pengakuan ya, bukan sebatas tapi kesungguhan, bukan sebatas hiasan ibadah itu, tapi ibadah ini sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Di Islam ini memberikan sebuah pandangan yang luas pada dasarnya untuk merangkul ajaran-ajaran sebelumnya agar mau memahami satu Tuhan yang esa di dalam ketauhidan, mengenal dengan nama Allah. Maka mengenal Allah tidak sebatas mengenal sebuah nama, tapi mengenal yang punya nama ini adalah sebuah rahasia, sebuah sir, sebuah esensi, sebuah misteri yang bisa kita jadikan kajian, bisa jadikan sebuah keyakinan untuk kita lebih tenang, lebih bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Jadi itu dulu kata-kata biasa yang biasa saya sampaikan. Jadi kajiannya tadi sudah sangat bagus yang disampaikan Abadin YS ya, hanya untuk memperkuat tadi. Jadi memang kajian yang disampaikan tadi itu jangan sampai membuat kita itu berburuk sangka, menelaah perkataan secara mata-mata. Karena di dalam perkataan itu ada esensi, ada makna yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya silakan Abadin, teman-teman di bawah juga senang ya dari penyampaian Abadin tadi, membuat kita ingat kembali, lebih mengasah, lebih mempertajam keimanan kita agar ketakwaan tadi lebih mantap. Silakan. Mungkin yang lainnya Bang Senja silakan, Bang Abeng, Bang Alif, Bunda Suci, Kang Febri, apa tuh? Alhamdulillah, jangan. Terima kasih. Ya baik teman-teman, kalau ada yang ingin menyampaikan Lanjut ini Cak Man. Subhanallah. Saya suka dengan cara narasinya Cak Man. Sering saya ini ya, ngintip-ngintip ya kalau sudah ini ya. Di sini nih kadang sama itu Abang Waskito ya, sering di Bunda di sini. Tapi kadang-kadang sudah ramai sih tempat duduknya. Jadi saya di bawah saja duduk gitu. Ya memang betul sekali. Apa yang sekiranya kita bermanfaat bagi kita, ambillah. Sekiranya kita paham,
Yang tidak paham simpan dulu, nanti bawa pulang kita kupas, ya. Tumbuk, cari, memang betul sekali. Itulah fungsinya kita itu berkumpul-kumpul, saling kita sharing, tukar pendapat, ya. Baik itu sejarah ataupun pengalaman dalam perjalanan hidup. Memang kita harus saling kita support, begitu. Mudah dipahami, Cak Man. Mudah dipahami begitu. Bunda, saya mohon maaf ini, saya izin turun dulu. Terima kasih Bunda Nevi, Cak Man, juga Bang Febri, Bang Din. Mohon maaf ini, Bang Alif. Apabila ada salah kata dari awal, ya mohon maaf. Kalau sekiranya ada kekurangan dan kehilafan, namanya manusia, juga sama-sama belajar di sini, ya. Terima kasih Bunda. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopling ya, baik untuk mengisi waktu kosong. Semua yang disampaikan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita ini adalah bagian dari zikir, ya. Bagian dari zikir dalam arti memperoleh fadilah keutamaan dari zikir itu. Keutamaan, kebaikan, fadilah itu ibarat kata seperti pupuk untuk sebuah tanaman agar lebih cepat pertumbuhannya. Juga bisa diibaratkan seperti gizi bagi rohani, ya. Kalau makanan zahir itu kita juga butuh gizi, maka batin pun juga butuh gizi. Dan gizinya adalah sebuah rumusan-rumusan yang disampaikan untuk mempermudah kita itu mengkaji, mengenal diri, mengenal Rasulullah, mengenal Allah, sehingga sinkron hubungan sosial kehabluman anas kita dan juga sinkron dengan hablumminallahnya. Jadi imbang gitu. Sahabat sejati, Bapak Ibu saudara semua dimanapun Anda berada, kembali lagi ke kajian tentang tadi sampai kepada makna pengorbanan. Ketika Nabi Adam itu mengajarkan pengorbanan, hakikatnya untuk mendidik umat manusia hingga akhir zaman menjadi orang yang beriman, yang dikatakan mukmin tadi. Sedangkan mi'raj itu sendiri mempunyai nilai pengorbanan secara ruhaninya, itu yang diajarkan Rasulullah untuk umatnya, umat akhir zaman ini, agar tidak ada lagi keraguan-raguan ketika memahami tentang kerohanian tadi dengan cara berkurban secara rohani. Contoh mengorbankan rohani bagaimana? Ini kan sesuai dengan waktunya, ya, menjelang Idul Adha. Kita umat muslim merayakan hari raya kurban Idul Adha, yaitu dengan cara menyembelih hewan kurban. Dan hakikat dari penyembelihan itu adalah tentang pelepasan, kemelekatan diri, keakuan diri, rasa kepemilikan ketika hidup di alam dunia ini. Karena semua hakikatnya hanyalah sebuah titipan, hanya amanah Allah. Zahir ini amanah Allah yang diberikan kepada Nabi Adam berupa rahasia dari Allah sendiri. Jadi Abul Bashar, bapaknya para Adam ini, bapaknya manusia ini maksudnya, itu membawa rahasia amanahnya Allah. Jadi di dalam tubuh ini ada rahasia. Tubuh jasmani ini pernah dipertemukan dengan Allah dalam konteks kisah penciptaan Adam. Jadi kata siapa nggak bisa ketemu Allah selama masih ada zahirnya?
pernah ketemu Nabi Adam aja ketemu, maka semua hakikatnya tubuh kita ini dengan tubuh Nabi Adam itu unsurnya sama. Ini yang dipertemukan dengan Allah. Maka ada kajian mengenal diri, mengenal kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad jasad. Maka fasanya jasad, lepunya jasad, hancurnya jasad ini adalah sebuah pengorbanan secara zahir. Dalam arti pengorbanan di sini adalah melepas